utarakan juga. Nah, ini tugas pertemuan pertama kita. Kalian silakan membuat video perkenalan seperti ini. Entah itu mau di mana itu diupload di YouTube, terserah. Tapi saya sarankan diupload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para mahasiswa Universitas Islam Blitar Blitar pada angkatan 2020. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bahrudin Yusuf Baikuni. Gelarnya nggak usah. Biasa dipanggil Mas Akun karena kita seumuran. Ingat ya, kita tetap seumuran. Mau dipanggil Pak, waktu di kantor aja. Kalau di luar, mau ngopi, mau nonton apa, terserah. Yang dipanggil Mas aja kalau di luar. Kalau di kampus dipanggil Pak aja. Oke. Biasa dipanggil Mas Akun. Oke, Mas Akun aja. Kalau di kampus Pak Akun nggak apa-apa. Kalau teman-teman lebih familiar dengan nama itu. Kalau di Unisba, ya nama itu. Saya di sini di ruangan keuangan yang biasanya menerima administrasi pembayaran para mahasiswa, khususnya di semester 3 ini sama jenengan semua semester 1 pasti akan nanti menemui saya di ruangan. Oke. Itu alamat saya ada di Kesamben. Ada yang rumahnya Kesamben, silahkan mampir. Nah, kalau kebetulan lewat juga silakan mampir. Saya tepatnya di Desa Siraman. Siraman yang dekatnya yang itu apa namanya? Saya lupa. Itu loh yang sate bekecot. Ya, sate bekecot. Dekatnya Krengsengan Bekecot ataupun sate bekecot di situ. Nah, tapi di situ kalau jenengan tanya Mas Akun pasti nggak akan tahu. Soalnya Mas Akun cuma familiar di Unisba saja. Kalau di masyarakat ya nggak akan menemui itu. Oke. Selebihnya nanti untuk nomor HP, Facebook, IG dan yang lainnya nanti saya cantumkan di description box. Oke. Ini di channel saya, di channel YouTube saya yang baru, yang lama itu udah nggak kepake. Jadi ini yang baru. Saya di sini juga produksi film pendek ataupun film panjang. Yang saat ini film panjang masih belum fokus di situ, masih fokus di film pendek dan pengembangan karya-karya yang lain, entah itu edukasi ataupun entrepreneur, terserah lah. Kalau mau jenengan para mahasiswa mau belajar juga silahkan, di saya juga bisa. Nanti kita sharing ilmu di situ. Saya sebenarnya background yang tidak bisa apa-apa untuk video, untuk audio, untuk foto, saya tidak bisa, tapi saya belajar melalui YouTube. Saya belajar otodidak melalui YouTube. Dan dari YouTube pun saya juga di situ belajar bagaimana cara edit film, edit video, ataupun edit audio, bisa foto, entah itu pakai aplikasi apapun pasti bisa. Yang penting kita ada kemauan belajar lah, pasti bisa. Oke, tidak jauh-jauh dari situ. Oh iya, ini saya lupa. Ini di channel saya, namanya Glowduck Production ya. Glowduck, glowing. Ducknya itu gelap. Jadi cahaya yang ada di kegelapan. Oke, yuk masuk itu. Oke, materi perkuliahan kita tidak jauh dari situ tentang ICT. Nah, apa itu ICT? Bisa dilihat di internet ataupun di artikel yang lain. ICT kalau di searching di Google itu Information Communication and Technology. Nah, di situ apa nanti yang perlu kita pelajari? Ada berapa kali pertemuan di perkuliahan kita, tatap muka kita. Oh iya, kita tidak tatap muka ya, tapi kita melalui media daring. Ya, insya Allah kalau tidak pakai YouTube ini, kita tetap
kuliah tapi menggunakan WA ataupun menggunakan yang lain, yang penting kita bisa bertemu. Oke. Oke. Sebentar. Secara garis besar, deskripsi mata kuliah ICT itu apa sih? Nah, jadi di sini kita pasti menggunakan komputer, PC, entah itu laptop, MacBook, ataupun entah itu pakai handphone yang sekarang canggih-canggih lah, bisa dikatakan begitu. Oke, jadi mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang pemanfaatan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu kita nanti manfaatkan, kita peras ilmunya dari Mbah Google. Oke, nggak cuma Mbah Google aja, tapi kita manfaatkan teknologi yang ada. Yang kita pelajari meliputi dari Office, ya cuma di situ aja, nggak usah jauh-jauh. Di Office, tentang kalau kalian mau internet yang lain, ataupun tentang seperti tadi yang saya jelaskan, filmmaker, videografi, terus itu apa yang lain kita bisa pelajari nanti. Yang poin utamanya adalah tetap di Microsoft Office, entah itu di Word, Excel, PowerPoint, atau yang lainnya. Tetap satu paket. Oke, itu. Dan pastinya bisa digunakan di kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, entah itu di manajemennya ataupun di sistem akuntansinya. Oke. Yang selanjutnya, materi perkuliahan kita cukup simpel, cukup mempelajari Office. Ya, tak kalian pasti bisa lah Office. Masa di SMK ataupun SMA kalian nggak bisa untuk buat ngetik, bisa kan? Pasti bisa. Excel, hitung, untuk cara berhitung di Excel pasti bisa. Berhitung uang pasti kalian bisa. Oke? Internet. Internet apa sih yang perlu dimanfaatkan dari internet? Banyak. Antara lain ada YouTube seperti ini. Kita produksi kita pakai internet untuk uploadnya. Terus informasi yang lain tentang itu artikel apalah itu terserah, pakai internet. Sosial media. Oh iya, saya punya IG, punya Facebook, tapi nanti ya saya cantumkan di deskripsi. Sosial media saya nanti aja. Microsoft Access, ya mungkin sekali dua kali kita akan pelajari tentang ini. Tidak rumit sih, tapi ya bisa membuat pusing. Itu untuk Microsoft Access. Nah, pelaksanaan perkuliahan hari Rabu ya. Hari Rabu, kalau saya dapat jadwal itu hari Rabu, jam pertama sama jam kedua. Jadi nanti bisa dilihat jam tersebut, jam 8 atau jam setelahnya. Video ini tetap di channel YouTube saya, di Gludak Production ya, jangan lupa itu. Kalau mau subscribe juga silakan. Komen, nanti absennya di komen aja ya. Di komen ataupun nanti sekalian pengumpulan tugas, nanti bisa absen. Oke. Nah, nanti ada UTS di pertemuan ke-8 dan di pertemuan ke-16 kita UAS. Jangan lupa ya. Nah, tugas-tugasnya pun bermacam-macam. Tugasnya setiap pertemuan pasti ada tugas. Kalau nggak mengumpulkan berarti nggak masuk. Oke, karena kita daring harus mengumpulkan tugasnya. Tugas termasuk absen, jangan lupa itu. Itu tugasnya enak kok. Cukup dijadikan satu di di folder di PDF, nanti dikumpulkan, dibuat ya ketua kelasnya siapa, nanti dikumpulkan di ketua kelas, dijadikan satu dalam satu folder, terus nanti diupload di Google Drive. Terus jangan lupa linknya dikasihkan ke saya, nanti saya download atau bisa kirim email ke saya, nanti emailnya saya sertakan di deskripsi. Terus ada lagi, nah masalah perizinan, kalian bolos nggak apa-apa, saya tahu lah anak muda, ada yang punya pacar, ada yang bangkong, dan ada yang sebagainya, saya juga pernah mengalami itu. Nah, kalau masalah perizinan nanti bisa WA saya langsung,
ataupun nanti bisa melalui ketua kelas, Pak, si A tidak masuk, si B tidak masuk. Nah, nanti bisa dihintur sama ketua kelasnya ya, jangan lupa itu. Terus, nah, asesmen proses belajar, ini yang paling penting. Jadi yang pertama bisa dikatakan ini adalah penilaian proses belajar kalian selama semester 1 ini. Duh, biru gatel cah. Jadi gitu ya, tugasnya ini 45%. Oh, wakeh loh tugas 45%. Karena tugasnya itu semua ya serba daring, kecuali kalau kita sudah tatap muka, nah itu beda lagi ya. Terus ada UTS sama UAS dan absensi. Absensi ini juga tadi saya katakan absensinya nanti bisa melalui tugas. Tugasnya dikumpulkan, nanti bisa saya absen sekalian. Terus sama juga, ya itu aja cukup guys. Nah, besok untuk minggu depan apa itu namanya? Kita langsung ke Word, oke ya, ke Microsoft Word. Jadi dipersiapkan aja cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, terus ada riwayat hidup. Riwayat hidup ini perlu. Terus ada lagi surat tugas. Surat tugas pasti kita pernah menjumpai surat tugas. Entah surat tugas itu dari siapa, dari keluaran. Nah, itu ya, kita nanti bikin surat tugas di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan atau apa, silakan WA di nomor saya di deskripsi box. Nah, nanti saya sertakan IG juga saya sertakan, nanti bisa DM ke saya. Terus email nanti saya sertakan juga. Nah, ini tugas pertemuan pertama kita. Kalian silakan membuat video perkenalan seperti ini. Entah itu mau di mana itu diupload di YouTube, terserah. Tapi saya sarankan diupload di YouTube. Ya. Diupload di YouTube, kalian coba bikin channel sendiri-sendiri. Channelnya bagaimana, nanti diupload ke channelnya sendiri-sendiri ya. Terus nanti saya di WA, nggak usah di WA sih, diketik dibuat linknya apa. Misalnya si ini linknya HTTP YouTube ini. Nah, ini miliknya si Marilda gitu ya. Itu nanti ditulis di Word, dikumpulkan di ketua kelas. Nanti biar ketua kelas yang menyampaikan ke saya, di email aja ya, nggak usah ketemu, di email aja atau dikirim ke WA saya. Oke, itu tugasnya. Silakan kalian membuat video perkenalan 1 jam terserah, 2 jam juga terserah. Oke, kita kembali di sini ya. Kita langsung praktekkan aja. Tadi yang setelah saya jelaskan, jadi surat lamaran pekerjaan itu ada 10 yang harus diperhatikan. Di sini saya nanti akan ketikkan dan bersama-sama kita praktekkan bersama ya. Yang pertama kita buka Microsoft Word dulu. Oke, blank dokumen kosong ya. Perhatikan, jadi yang pertama harus ada tempat dan tanggal penulisan surat. Kalau saya biasanya saya letakkan di sebelah kiri. Oke, itu semisal kita ketikkan Blitar, koma, terus ada tanggal. Misal saya kemarin prakteknya tanggal 10 bulan Oktober tahunnya 2020. Nah, di sini ini yang pertama. Jadi tempat dan tanggal penulisan harus ditulis. Kapan tanggal surat itu dibuat. Oke. Terus yang kedua ada lagi yaitu
kepada yang terhormat ataupun nama orang beserta gelar jabatannya. Semisal biasanya saya menuliskan seperti ini. Kita enter satu kali atau dua kali gini, terus kepada K-nya besar ya, jangan lupa, kepada YTH yang terhormat. Oke, terus titik 2, pada siapa yang terhormat? Biasanya Bapak atau benar maaf, Bapak atau Ibu pimpinan. Biasanya ini kita tujukan di pimpinan perusahaan tersebut. Pimpinan. Oke. Nah, tempatnya di mana gitu lah. Serta tempatnya, tempatnya atau alamat perusahaan yang dengan lamar. Misal di tempat gitu aja. Di tempat. Oh ya, ini biasanya sih banyak ya. Maksudnya banyak varian yang dipakai. Silakan dari kawan-kawan semua yang mau pakai atau yang ini ataupun yang lain juga terserah. Soalnya format untuk lamaran pekerjaan juga berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi. Enter satu kali aja cukup. Nah, terus yang alamat lengkap perusahaan juga tidak boleh dilihatkan kalau semisal kita tujukan ke alamat apa itu namanya, ke perusahaan. Oke, yang selanjutnya saya letakkan di rata kanan salam pembuka. Oke. Salam pembuka biasanya berisikan seperti dengan hormat. Di sini dengan hormat. Dengan hormat kita enter satu kali aja cukup. Terus ada lagi yaitu kata pengantar atau pembuka. Nah, biasanya di sini saat menuliskan kata pengantar yang harus diperhatikan adalah cantumkan di mana Anda mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya entah itu dari surat kabar ataupun internet ataupun teman Anda. Nah, yang satu lagi jangan ketinggalan yaitu sebutkan posisi jabatan pekerjaan yang Anda pilih jika dalam perusahaan tersebut membutuhkan banyak sekali karyawan. Jadi kan banyak divisi yang dibutuhkan, misalnya ada administrasi, staf karyawan atau sebagainya yang lain gitu ya. Nah, di sini saya coba ketikkan sehubungan dengan informasi yang saya peroleh bahwa perusahaan yang Bapak, maaf, B-nya besar ya. Di sini B-nya besar, jangan sampai lupa. Bapak garis miring Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan. Maka untuk itu saya bertanda tangan di bawah ini. Kalau sudah titik 2 enter. Nah, selanjutnya itu ada biodata pribadi. Nah, setelah maka itu saya bertanda tangan di bawah ini. Ini biasanya langsung ditulis untuk biodatanya. Biodata dituliskan cukup simpel aja, yaitu terdiri dari
nama lengkap, nama lengkapnya siapa, titik 2, terus terdiri dari tempat dan tanggal lahir dan tanggal lahir. Yang ini jangan sampai dapat juga ya. Terus ada lagi alamat lengkap. Alamat. Kalau bisa diteruskan alamat lengkap ya. Nanti alamat lengkapnya jenengan di mana, terus lengkap. Terus lagi nomor HP. Kalau misalkan ada nomor telepon rumah, tuliskan aja nomor telepon rumah. Bisa disertakan juga nomor HP-nya. Oke. Terus email. Email mungkin ini juga penting. Terus ada lagi pendidikan terakhir itu jangan apa, pendidikan tertinggi pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu kan yang paling tinggi itu apa? Itu jadi cukup biodata pribadi yang di surat lamaran pekerjaan itu aja. Terus kalau sudah, nah ini kalau sudah kita ke pengalaman kerja. Ini bisa disertakan juga di surat lamaran pekerjaan ataupun di CV. Biasanya ini kebanyakan pengalaman dan kemampuan ini disertakan di pengalaman di mana itu, riwayat hidup. Oke, jadi kita langsung ke penutup aja. Kalau mau disertakan surat pengalaman kerja juga apa. Kita langsung ke penutup aja. Penutup langsung aja ya, sebagai bahan pertimbangan. Penutup itu terus terakhir jangan lupa apa itu yang sebagai bahan pertimbangannya itu sebagai apa aja yang harus disertakan sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu, saya lampirkan. Nah, di sini apa aja yang jenengan lampirkan? Misalnya ada yang pertama itu ada fotokopi ijazah terakhir. Ijazah terakhir berapa lembar gitu ya. Terus ada lagi yang kedua fotokopi KTP ya. Terus yang ketiga itu pas fotonya jangan lupa. Terus kita lagi ada CV yang nanti akan kita bahas, sama kalau misalnya data pendukung lainnya, misalnya ada sertifikat ataupun sertifikat atau surat pengalaman kerja yang nanti bisa disertakan. Nah, udah, saya rasa cukup itu. Terus terus ada lagi nah nih penutup ya, yang terakhir itu ada penutup. Harapan saya ini bebas ya, kalau jangan mau versi yang lain juga boleh, saya juga nggak memaksa karena banyak versi yang dipakai. Kalau saya pakai ini, harapan saya
garis miring ibu dapat mempertimbangkan dan saya menunggu jawabannya. Nah, kita enter, terus atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Diakhiri dengan tanda titik. Nah, terus kita enter 2 kali atau 3 kali, terus kita ketikkan hormat saya. Kita enter, sekiranya cukup untuk tanda tangan kita. Terus di sini kita diisikan nama lengkapnya, ya. Nama lengkapnya siapa? Ya nanti namanya dari jenengan. Oke. Itu untuk surat lamaran pekerjaan. Saya rasa cukup. Kita langsung menuju ke daftar riwayat hidup. Oke, kita langsung ke daftar riwayat hidup. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, kembali lagi sama saya. Ini kita yang untuk selanjutnya pertemuan ini kita pembahasan di cara membuat daftar hidup atau CV yang baik ya dan benar. Ya di sini belum terlalu baik atau benar ya, tapi saya berusaha. Oke. Pertama tadi kita harus buka Word dulu, Microsoft Word. Terus juga pilih yang blank page seperti tadi. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat daftar riwayat hidup. Jadi dalam daftar riwayat hidup ini urutannya yang pertama ada judul itu daftar riwayat hidup, terus data diri, sertakan juga foto di bagian sebelah kanan atau data diri. Ada juga riwayat pendidikan, kemampuan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, serta tambahan lainnya yang mendukung seperti sertifikat ataupun sertifikat itu bisa disertakan. Nah, di data diri sendiri ini jika Anda mengirim lembaran ke perusahaan yang berada di Indonesia, biasanya para HR menginginkan Anda menuliskan data diri di dalam CV berupa, nah ini data diri ini berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kewarganegaraan, status perkawinan, tinggi dan berat badan berapa, kesehatannya. Biasanya ini kesehatan tidak terlalu diikut sertakan ya. Agama, alamat lengkap penting, sama nomor HP ataupun nomor telepon di rumah, emailnya apa. Terus ada juga IPK ini terkait nilai akhir dari ujian, ataupun kalau dari universitas biasanya berisikan nilai IPK terakhir berapa. Terus untuk kemampuan bahasa Inggrisnya bagaimana? Apakah aktif atau pasif? Di sini artinya pasif di sini artinya dia sedikit bisa gitu. Oke. Terus pendidikan juga. Pendidikan ini berisikan pendidikan formal dan non formal. Formal itu biasanya berisi tentang SD, SDN Teradah Pelumbang 1 Lamongan seperti ini. Terus sampai ke pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu ada di mana? Misalnya ada di 2006-2010 S1 Manajemen YN Sunan Ampel Surabaya. Gitu ya. Terus non formal ini biasanya di luar, misalnya di luar sekolah. Bisa mengikuti kursus. Ini contohnya di sini, kursus aplikasi komputer di Mahasiswa jurusan.
dan ini. Nah, kemampuan yang dimiliki jenengan apa? Sertakan di situ. Misalnya jenengan mampu berkomunikasi dengan baik, mudah mempengaruhi orang. Biasa ini berkaitan dengan sales. Terus Anda mampu memimpin organisasi. Oke, terus kemampuan komputer. Saya bisa komputer ini. Itu juga diceritakan di situ. Nah, di sini pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya itu di mana? Kalau di sini saya ambil contoh di instansi. Di sini banyak ya pengalaman kerja. Ada beberapa. Yang pertama ada toko busana, yaitu pada tahun 2008 posisinya sebagai SPG. Ini dilaksanakan pada kegiatan sampingan kuliah. Kedua yaitu SD 2 Bungurasi Surabaya, tahunnya sekian, untuk posisinya sebagai guru. Nah, untuk di perusahaan diposisikan seperti apa? Konsentrasinya pekerjaan di mana? Misalnya di sini membantu kinerja manajer jika manajer sedang melaksanakan running kantor. Interview calon kalian baru. Nah, ini dikemas dalam konsentrasi pekerjaan. Job Anda seperti apa sebagai asisten manajer? Gitu ya. Di sini sama. Instansinya sekian, posisinya apa? Posisinya di bagian perusahaan itu posisinya di mana? Misalnya di kantor jadi kepala cabang. Nah, konsentrasi pekerjaannya apa? Apa yang jenengan tangani di sini? Gitu ya. Sama seperti ini. Nah, ini biasanya sangat mendukung. Pengalaman organisasi ini sangat mendukung organisasi ini. Kenapa saya katakan sangat mendukung? Karena ini biasanya berkaitan dengan kepemimpinan, terus juga pengambilan keputusan. Di situ ada sekretaris himpunan ini dakwah Indonesia gitu. Lebih aktif dalam suatu organisasi akan semakin mudah dalam pengambilan keputusan. Biasanya berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Kalau Anda seperti ini di bagian kepala cabang ataupun sebagai asisten manajer, jangan harus mampu menjadikan kebijakan itu. Oke. Itu dari musyawarah apa itu namanya? Cara membuat riwayat hidup, CV perkenalan, gitu. Habis ini kita akan langsung belajar tentang bagaimana cara menggunakan surat dinas dan apa fungsinya itu. Yuk kita next ke surat dinas. Halo. Halo, berjumpa lagi ya. Ini pembahasan yang terakhir kita. Oh maaf, ini di Adobe Premiere. Saya sengaja ini masih render video prosesnya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan surat dinas. Nah, contohnya seperti ini. Komponen-komponennya apa sih yang ada di surat dinas? Itu yang pertama ada kop surat, terus yang kedua ada nomor, lampiran, dan perihal, ada isi, terus yang berikutnya tujuan, tugas, dan waktu, pekerjaan yang diberikan itu apa, penutup, serta tanda tangan, dan nama terang, serta stempel dari instansi tersebut. Oke, saya jelaskan satu-satu. Dari kop surat, kepala surat, nanti ada di atasnya, di sini berupa halaman, kop surat. Terus ini ada nomor lampiran. Nomor lampiran ini biasanya disertakan dalam instansi tersebut. Terus yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah atas negeri 4 Kota Makassar. Ini berupa kata pembuka atau sambutan dan menugaskan kepada Mudi Kiswoyo ini. Nah, ini nama ini, NIP, tempat tanggal ini adalah detailnya, isi. Jadi yang ditugaskan siapa, gitu ya. Terus ada lagi untuk ini acaranya. Nah, ini tujuan dan waktu tugasnya kapan, tujuannya apa. Ini untuk menghadiri acara seminar peningkatan mutu pendidikan tingkat sekolah menengah atas yang akan dilaksanakan pada tanggal sekian. Itu tujuan, tugas, waktu, dan pekerjaan yang diberikan. Nah, isinya sangat simpel kok, sangat mudah diberikan.
Dan ini sudah sampai di penutup. Demikian surat tugas ini sebagaimana mestinya harap sebagai melakukan seminar tersebut lekas mengantarkan laporan tertulis. Nah, biasanya setelah tugas itu terlaksana, setelah tugas itu terlaksana biasanya dari pimpinan atas dia langsung meminta secara laporan tertulis. Gitu nggih. Terus ada tanda tangan penutup, nama terang, stempel dan dari instansi. Gitu nggih, yang menerangkan bahwa ini terus kepala sekolah ini serta tanda tangannya di sini.